Saudara-saudara, mari kita membaca Yohanes pasal ke-17. Pasal yang paling unik, pasal satu-satunya, pasal yang tidak ada bandingnya di dalam 1174 pasal seluruh kitab suci. The only chapter, the only one chapter, only one. Karena apa? Pasal ini semua kalimat Yesus, anak Allah Bapa, kepada Bapa di surga. Satu-satunya pasal isi sepenuhnya isi doa putra Allah Bapa kepada Bapa di surga. Mari kita mulai membaca. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang kau telah berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Mari kita membaca ayat pertama dan dua semua. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Can you find out any book of religion in the history have the sayings like this? Never. Tak mungkin engkau menemukan kalimat yang sama seperti ini di dalam buku agama apapun. This every single word original. Ini setiap kalimat original. Setiap kalimat bukan ambil daripada buku akademik, bukan quotation, bukan mengkutip daripada orang lain. Karena ini adalah perkataan dari Allah Anak berbicara kepada Allah Bapa. The Son of God speaks to the Father, the God the Father. Saudara-saudara, Son speak to God because the Father sent the Son to the world, and the one who in this world accomplish all the will of God say to God, now the time is up. Waktunya sekarang sudah sampai. Ya Bapa, permuliakanlah anakmu supaya dia mempermuliakan namamu. Mengapa engkau minta kepada Tuhan? Apa motivasi engkau berdoa kepada Tuhan? Berkatilah aku supaya saya kaya. Berkati saya supaya saya sehat. Semua doa kita dibubuhi dengan dasar motivasi egois. Itu doa agama, bukan doa anak Allah. Saudara-saudara, semua agama berdoa berlutut, semua dasar apa? Berkati saya. Berkati saya, berkati saya, supaya saya kuat, supaya saya sembuh, supaya saya kaya, supaya dagang lancar, supaya anak saya dapat jodoh yang baik. Semua saya menjadi dasar berdoa. Coba perhatikan, itu agama. Saudara-saudara, tetapi di sini doanya adalah Tuhan, engkau dan saya, Bapa dan anak, permuliakanlah anakmu sebagaimana anak pernah memuliakan kamu, dan sekarang permuliakan lagi supaya aku boleh memuliakan namamu. The mutual glory to be manifested. Saudara-saudara, Yesus datang ke dunia, kalimat pertama yang diucapkan oleh malaikat adalah memuliakan Allah. Ingat ya, pada waktu Yesus lahir di palungan, malaikat menyanyi apa? Glory to God. Where? In the highest. So, kelahiran Yesus adalah untuk mengembalikan kemuliaan kepada tempat yang tertinggi di mana Allah berada. Your Son is sent to the world in order to give the glory to you in the highest. Hidup manusia untuk apa?
short catechismus, question and answer. What is the main purpose, the final goal of human living on this earth? To glorify God and to enjoy Him. Manusia hidup, sasaran terakhir adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Hanya memuliakan lalu disiksa, itu kasihan. Hanya menikmati tapi tidak memuliakan Tuhan, itu kurang ajar. My living is to glorify you, and at the same time I'm enjoying you. To glorify God and enjoy Him. Are you enjoying your God? And are you glorifying your God? If you're glorifying Him but never enjoy Him, you are so miserable. But if you always enjoy God with a glorify Him, you are a son of betrayer. Saudara-saudara sekalian, we try to glorify our God. At the same time, we should enjoy our God. Yesus Kristus hidupnya jelas. He come to the world to give the glory in the highest, to keep the peace and goodwill to His chosen people. Ini hidup untuk Tuhan, hidup untuk sesama, hidup memuliakan yang di atas, hidup memberi sejahtera kepada orang lain. Selama engkau berada di masyarakat, orang sekitarmu dapat apa? Dapat rumor, dapat gosip, dapat perpecahan, dapat pengfitnahan, dapat kekacauan karena engkau ada di situ. Jangan. Kalau saya ada di gereja, biar gereja dapat berkat melalui saya. Kalau saya tinggal di satu masyarakat, biarkan masyarakat itu mendapat perdamaian dari saya. Jika saya berkumpul di satu pergaulan dari komunitas, biar komunitas mendapat berkat melalui saya. Where I am, I should glorify God. Where I live, people will get peace from God through me. Melalui saya mendapatkan berkat. The way of our living, the final purpose to is glorifying God and to give to others. Yesus Kristus dari lahir, hari lahir. Glory to God in the highest. And peace on earth. The good will be done for people who delighted in you. Saudara-saudara, hari mau dia akhiri. Dia mengatakan kalimat yang sama. Now the time is up. Let you glorify your Son, so that He can glorify you again. Saudara-saudara, hidup Yesus tidak pernah geser. Hidup Yesus tidak pernah berubah. Dia punya tujuan begitu jelas. Dari detik paling permulaan waktu dia lahir di dalam palungan, malaikat sudah mengumumkan glory to God in the highest, and good will be done on the earth to the people you have chosen, to the people delighted in you. Inilah hidup Yesus Kristus. Demikian juga kita. Kita senantiasa bersedia memuliakan Tuhan. Setelah kita memuliakan Tuhan, akhirnya kita mengerjakan kehendak Tuhan. Kita berhak mengatakan Tuhan, muliakan aku juga. Mengapakah Tuhan mau dimuliakan? Mengapa Yesus minta boleh dipermuliakan oleh Bapa? Ini telah mengacaukan saya sejak saya umur 20. Kenapakah Allah mengatakan glorify me, glorify me? Kalau Stephen Tong mengatakan jangan lupa ya, muliakanlah pendeta pernah di sini, jangan mempermalukan dia, you harus mempermuliakan dia. Engkau bilang boleh juga ya. Stephen Tong suruh orang memuliakan hamba Tuhan yang lain. Selesai itu mengatakan setelah memuliakan tolong jangan lupa muliakan aku ya. Loh kok jadi gitu ya? Kalau Stephen Tong minta dimuliakan, kok tidak segan ya? Tidak malu minta dimuliakan? Itu yang saya tanya. Waktu saya masih umur 20-an, saya tanya Tuhan, kenapa engkau perlu dimuliakan? Engkau minta sendiri dimuliakan. Engkau Tuhan Allah yang sudah muliakan. Kenapa masih perlu dimuliakan? Kok begitu ya Tuhan? Nah, ini pemuda yang berontak, pemuda yang selalu tidak puas, cari ayat Alkitab yang tidak cocok. Saya langsung tanya kepada Tuhan. Tapi saya tidak berani mengfitnah. Banyak ateis sebelum mengerti Alkitab sudah maki-maki Tuhan. Saya bukan orang begini. Saya mau tanya kepada Tuhan, please answer me. Let me know why you have spoken this and what is the reason? What is the motivation? Why you God, the glorious God, the highest God, the eternal God, you require men to glorify you? Kenapa engkau pernah minta manusia memuliakan engkau?
Saya tidak ngerti, saya baca kitab suci di muka sampai belakang bertahun-tahun, tidak bisa mengerti. Dan saya juga tanya orang, karena saya tahu waktu saya umur 17, pendeta di gereja saya tidak suka ditanya. Ada orang ditanya senyum, ada orang ditanya kau dimarahin. Pernah ada pengalaman begini? Tanya terus. Waktu saya tanya. Yang ditanya marah kepada saya. Jangan tanya terus, setan ada dalam jiwamu. Jadi yang tanya itu setan apa saya? Terus saya lihat kanan kiri tidak ada setan. Yang lihat saya sendiri. Akhirnya setan keluar. Ya saya keluar dari gereja. Itu jalan terakhir dan lihat setan kok. Yang tanya saya. Dan engkau tidak puas ditanya. Engkau bilang terus tanya. Ada setan di hatimu. Keluar setan. Ya saya keluar. Saya kurang sedikit menjadi orang bukan Kristen. Karena saya melihat gereja tidak boleh ditanya. Saya melihat orang-orang Kristen begitu sombong. Bukan tak ngerti, tak bisa jawab. Sombong, marahin orang yang tanya. Lalu saya berjanji kepada Tuhan. Selama saya menjadi guru di dunia. Tak pernah saya menghina murid yang tanya apapun. Tak pernah saya menghina pertanyaan. Kecuali pertanyaan itu sengaja kurang ajar mengkerjain Tuhan. Ada seorang tanya di Filipina. Tuhan itu sebenarnya barang apa sih dia? Tuhan barang apa? Saya marah sekali. Tuhan bukan barang apa. Tuhan akan jadikan kamu barang apa. Tuhan bukan barang apa. Tuhan akan menguasai hidup matimu. Engkau mesti hormat kepada dia. Baru saya jawab. I never despise people who truly ask the question. I never look down people who truly humble, want to understand the truth. Engkau dengan rendah hati ingin mengetahui kebenaran. Tidak pernah saya menghina. Saya tidak pernah melecehkan. Pertanyaanmu saya jawab terus. Saya pernah dijawab oleh 9 murid saya di saat mengatakan itu yang namanya dosen Stephen Tong. Ini orang reform. Mari kita bertanya-tanya semua sampai bikin dia mati kutu di hadapan kita. Lalu malam itu mempersiapkan 9 pertanyaan untuk mematikan saya. Nah, besok pagi sudah naik kelas, tegang semua pasang kuda. Ya. Nah, dia lihat saya juga lihat dia. Gue tak takut sama kamu kok. Nah, murid-murid ini kita ada pertanyaan, 9 pertanyaan semua dijejerkan, ketik dengan bagus. Tolong tanya. Saya lihat, saya senyum aja. Lalu menjawab pertanyaan pertama. Waktu saya jawab pertanyaan pertama, mereka semua garuk kepala. Karena semua pertanyaan 9 semua hancur sendiri. Sudah begitu mereka bilang, kita bikin lagi yuk sekali. Dia masih belum jatuh. Malam selanjutnya mereka kumpul lagi. Berapa mahasiswa yang paling pintar. Bikin 7 pertanyaan lagi. Lalu tanya lagi. Pada waktu saya masuk kelas. Kita masih ada pertanyaan. Mereka tanya. Saya baca pertanyaan pertama. Saya senyum. Saya jawab. 1 kali pertanyaan pertama diselesaikan. Semua hancur sendiri. Baru sesudah itu mereka bilang, oke, kita muridnya mulai terima reform. Ya, reform. Nah ini termasuk orang-orang yang sekarang paling setia di gerakan reform. Karena waktu itu tanya. Saudara-saudara, tidak boleh menghina pertanyaan. Francis Schaeffer mengatakan, our responsibility to be a Christian is to give the honest answer for those honest questions. If somebody questioning Christian faith, if somebody seeking after the meaning of Christian faith, and they ask with humility and with honesty, we should answer them with honesty. The honest answer for the honest question. Amin. Saya setuju itu. Saudara-saudara, waktu saya tanya Tuhan, kenapa sih Tuhan minta dipermuliakan? Kenapa suruh manusia memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan. Bukankah engkau Tuhan yang sudah mulia dari kekal sampai kekal? Tidak cukup. Masih minta dipermuliakan. Akhirnya saya mendapatkan jawaban di dalam 2 ayat yang berada di dalam kitab Yesaya. I will never give my glory to the false God. Aku tidak mengizinkan kemuliaanku diberikan kepada Allah yang palsu. Pada waktu engkau menyembah apa saja yang dicipta oleh Allah, engkau telah mengembalikan kemuliaan Allah hanya kepada yang bukan Allah. Itu yang menjadi kemarahan Tuhan. I will not give my glory to the false God. I will never allow my people worship others to represent or to replace me.
Tidak boleh umatku menyembah Allah yang palsu untuk mengganti aku. I am the only true God. I am your God. You should glory me because I am the one worthy to be glorified. Oh, aku mengerti. Tuhan ampunilah aku. Aku menanya pertanyaan dari orang bodoh yang tidak mengerti, yang sangat keras menganggap diri hebat. Setelah saya mendapat jawaban dari Tuhan, saya mengetahui apa artinya yang patut harus diberikan. Yang patut harus diberikan semua. Yang patut harus diberikan. Akhirnya saya menemukan lagi 4 hal yang patut harus diberikan dalam 4 segi. Dan semuanya dalam 1 ayat. Di manakah? Itu tercantum di dalam kitab Roma pasal ke-13. Dan di situ ayat 7, 8, 9 mengatakan, yang patut menerima pajak, berilah pajak. Yang patut menerima makanan, berilah dia. Yang patut ditakuti, takutilah. Yang patut dihormati, hormatilah. Give them what they ought, what they should have. Yang patut menerima kemuliaan, berilah kemuliaan. Yang patut ditakuti, takutilah. Sekarang banyak orang yang harus bayar pajak, tidak mau bayar. Yang harus ditakuti, tidak takut. Yang harus dihormati, tidak hormat. Semau dewe. Engkau menganggap diri paling penting. Tidak memperalahkan Allah. Engkau tidak memberikan kemuliaan kepada yang patut menerima kemuliaan. Engkau semaunya kerja segala sesuatu menurut kemauan engkau sendiri. Tuhan berkata, give me the glory should be mine. Give the honor should be owned by me. Give me the glory, power, strength, and all wisdom to me back. I am the origin, I am the mother, I am the subjectivity of that. Karena Allah itu patut dimuliakan, kembalikan kemuliaan kepada Allah. Karena Allah harus dihormati, berilah kehormatan kepada Allah. Saudara-saudara, dan kalimat seperti ini akhirnya terjadi menjadi satu ayat yang besar sekali yang dipakai oleh Handel di dalam lagu terakhir sebelum amin. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb which has been slain. And give back to him glory, honor, power, wisdom, strength, richness. All should be his. Bring back to him. Worthy is the Lamb. Dia yang patut menerima segala sesuatu. Itu sebab kalau Tuhan mengatakan, muliakanlah aku. Mengapa dia menuntut orang memuliakan dia? Karena dia perlu kemuliaan yang datang daripadamu. No. Karena kemuliaan yang berikan kepada dia asal dari dia. Dan dia patut dimuliakan. Harus memuliakan. Harus kembalikan kemuliaan hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang patut menerima kemuliaan. Return to him what is his. Kalau engkau memberikan perpuluhan, jangan kira engkau memberi persembahan. Itu uang milik Tuhan yang biasa kau curi. Sekarang keluarkan. Singkirkan. Dan engkau sisihkan untuk Tuhan. Karena itu milik Tuhan. Tuhan telah memberikan segala sesuatu kepadamu. Di antara sesuatu yang diberikan padamu, 1/10 itu adalah diperintahkan. Itu milik Tuhan. Kembalikan milik kaisar kepada kaisar. Kembalikan milik Tuhan kepada Tuhan. Ini berarti you only do your responsibility according to portion, according to the rule set by God. Allah memberikan segala sesuatu, lalu Allah berkata, milikku kembali kepadaku. Itu ujian engkau menjadi manusia yang kurang ajar atau tidak. Sama seperti anak kecil kalau melihat papanya bawa permen yang banyak. Pa, saya mau permen. Papa mengatakan, oke, saya berikan ini kepadamu, bagikan ke saudaramu, dan juga jangan lupa ada bagianku. Lalu engkau lihat papa mengatakan, ada bagianku. Apa maksudnya mu? Papa bilang, ayo, engkau kasih permen. Loh, sudah kasih saya kok minta kembali. Jangan gitu dong, pelit banget lu. Ya. Sudah kasihkan saya minta kembali. Tuhan mengatakan, sekarang kalau engkau cinta saya, kasih saya permen. Lalu engkau mukanya mulai sudah menjadi panjang kayak kuda. Lalu cari-cari permen yang paling kecil. Sesudah dapat permen paling kecil, kasihkan papa. Engkau lari, bicara saudara. Coba lihat, saya paling cinta papa. Kau tahu lu paling cinta papa? Lu kira-kira enggak? Loh betul, aku paling cinta papa. Coba lihat mukanya, dia lagi kunyah-kunyah. Tahu, itu permen di mulut saya yang kasih. Nah inilah manusia.
Kamu kira kau persembahkan uang, Tuhan mesti bersyukur sama kamu. Kamu tahu tidak, kalau Tuhan tidak memberkati kamu, kamu tidak bisa untung 1 rupiah pun. Saudara-saudara, kenapa sama-sama manusia? Ada yang bangkrut, ada yang untung besar. Karena lebih hebat. Karena engkau lebih pintar. Orang yang lebih pintar dari kamu banyak sekali. Orang yang lebih intelektual dari kamu banyak sekali. Orang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi dari kamu tidak kurang. Tapi kenapa engkau mendapat honor lebih besar? Kenapa engkau mempunyai keuangan lebih cukup? Hanya karena Tuhan mau uji kamu. Kalau aku beri kepada engkau lebih dari yang lain, saya mau tahu bagaimana sikap engkau kepada saya. Give me back my glory. Return what should be mine. Ini satu perintah dan satu pengertian yang banyak orang Kristen tidak tahu. Pendeta kalau kurang uang lalu minta orang kaya senyum-senyum senang. Tapi Stephen Tong bukan sadar, tidak minta orang kaya. Dia perintahkan orang kasih uang banyak, jangan dipuji dulu. Karena dia tuntut mereka menyenangkan Tuhan, bukan dia sendiri menyenangkan orang kaya. This is very rare, pastor. You are so blessed. You are pastored under this kind of the servant of God. You should give thanks to God. Ini pagi dia mengatakan, engkau mempunyai pendeta seperti begini. Engkau harus bersyukur kepada Tuhan. Karena dia bukan datang untuk minta-minta, untuk menyenangkan kamu. Dia menuntut kamu menyenangkan Tuhan. Dan dia akan rugi sendiri kalau tuntutan seperti ini. Saudara-saudara sekalian, demikian Yesus Kristus. Oh Father, glorify me so that I can glorify you again. Muliakanlah aku. Saudara-saudara, Yesus yang lahir di palungan, dibesarkan di rumah orang yang miskin sebagai tukang kayu, yang diejek-ejek kepada bangsa sendiri orang Yahudi, yang difitnah, yang diumpat, yang dilecehkan oleh ahli-ahli Taurat, yang dihakimi, yang dijadikan sasaran untuk dibunuh semenjak dia melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Pasal ke-5 mulai catat, mereka berusaha membunuh dia. Pasal ke-11 berkata, mereka merunding cara apa paling baik membunuh dia. Sekarang pasal ke-17, sebelum dia kembali kepada Bapa, dia berkata, glorify me, O Father. Because he had been put into shame. He was cursed. Blasphemy. All attacks is on him. Kadang berdoa, Father glorify me. Kadang-kadang saya hanya bisa berdoa, bukan Tuhan muliakan aku. Tuhan konformasikan kalau aku ini hambamu. Orang bilang Roh Kudus, tidak ada berarti. Stephen Tong, tidak ada Roh Kudus. Karena tidak bisa begini. Orang telah memakai kalimat-kalimat menghina saya, diedarkan, jangan pergi dengar khotbah dia. Ini orang tidak Roh Kudus. Berpuluh-puluh tahun diginiin oleh orang. Saya tidak menjawab, saya tidak usah membela. Saya hanya mengatakan, Tuhan, konformasikan saya hambamu. Saudara sudah mendengar kesaksian tentang di Semarang. Setelah saya kritik, ikut kebaktian dari 3.000 turun menjadi 1.000. 2.000 orang tidak mau datang lagi. Lalu kali terakhir saya pergi, saya berkata, Tuhan, ini kota Semarang yang begitu banyak ditipu oleh orang. Sekarang saya minta engkau konfirmasikan saya hambamu. Saudara-saudara, kali terakhir saya pergi, bukan 1.000 yang datang, 4.000 lebih. 800 yang tidak bisa masuk. Disuruh pulang karena hotel itu tidak mungkin menampung. Itu di lantai ke-9, bisa ambruk. 4.000 lebih orang di dalam, yang lain pulang. Lalu saya tanya, kenapa ya? Kenapa 2 tahun, 3 tahun yang lalu sisa 1.000? Sekarang melonjak menjadi hampir 5.000. Jawabnya adalah, mereka setelah mendengarkan khotbah Stephen Tong di TV berapa tahun ini, mereka mulai sadar, tidak mungkin orang tua ini tidak ada Roh Kudus. Semua rumor, semua serangan kepada dia itu tidak benar, tidak jujur. Di dalam perperangan rohani, mereka bilang Stephen Tong tidak Roh Kudus, dan Tuhan mengatakan, ini hambaku ada Roh Kudus. Orang kota Semarang mulai pikir kembali, mulai menilai kembali. Saudara-saudara, yang menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan, hidup baik-baik.
hidup suci, hidup adil, hidup memuliakan Tuhan. Lalu engkau berhak berdoa kepada Tuhan. Tuhan nyatakan, aku hamba-Mu. Show the people, I am your servant. I am from you. Confirm me, God. Let people know that I am sent by you. And you are the Father. And I am your servant. Yesus berdoa, Bapa muliakanlah anakmu. Supaya anakmu juga boleh memuliakan engkau. Ini ayat pertama. Ayat kedua, satu status manusia tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Dan pernah diberikan satu kali kepada Adam. Tapi dia gagal. Ini ayat yang besar sekali loh. Saya mentafsirkan semua ayat di sini. Lain sama buku tafsiran kitab suci Yohanes siapapun yang pernah ditulis oleh barat atau timur. Saudara-saudara, commentaries are so different with my preaching. But my preaching is based on rooted on the Bible. That all commentaries of other people who write the same from one source. Saya dapat gerakan dari Tuhan. Banyak penulis pentafsiran juga dari Tuhan. Meskipun yang ditulis sama apa yang saya khotbahkan lain. Saya berkata, di sini Yesus mengatakan satu kalimat yang hanya pernah diperintahkan kepada satu orang, namanya Adam. Adam dicipta, lalu Tuhan mengatakan, saya mengutus engkau menguasai semua binatang terbang di langit. Semua binatang melata di bumi. Dan semua binatang berlang di dalam laut. Aku jadikan engkau penguasa segala sesuatu di bawah kakimu. Dan Yesus mengutip kalimat ini. Karena orang kedua yang benar-benar mendapatkan perintah seperti ini. Dan sungguh-sungguh sukses. Hanyalah anak Allah yang menjadi manusia. Firman menjadi daging. Ayat kedua, mari kita membaca. Ayat kedua dikatakan di sini semua. 1, 2, 3. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ini satu ayat yang besar sekali. What do you give to me? And what do you give? What do I give to them? You give me your people to be mine. I give the eternal life to be theirs. Saudara-saudara, engkau memberikan kaum pilihanmu menjadi milikku. Dan aku memberikan hidup kekal menjadi milik mereka. Dan mereka akan menjadi milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Ini semua putar-putar di sini. You have given me these people. Siapa orang Kristen? Orang Kristen adalah orang-orang paling berharga di hadapan Tuhan Allah. Kan mereka sudah diberikan Bapa kepada anak. Dengar kalimat ini. You are given by the Father to the Son. Apakah artinya? Yaitu Allah Bapa mengasihi dunia. Memberikan anak tunggal kepada mereka yang percaya. Maka mendapat hidup yang kekal. Lalu orang yang percaya Yesus Kristus. Atau orang mempunyai hidup kekal. Ini orang lain sama mereka yang tidak ada hidup kekal. Orang yang tidak ada hidup kekal. Mereka mati selesai. Di bumi dikuburkan. Lalu masuk neraka. Tapi orang yang mempunyai Yesus Kristus. Mereka sudah mati. Mereka tidak berdiri di sini. Mereka akan menuju kepada Tuhan dalam kemuliaan yang kekal. Karena apa? Mereka sudah mempunyai hidup kekal. Jadi orang ini adalah orang yang Bapa berikan kepada anak. Tapi Bapa berikan ke anak. Lalu anak ini main-main dengan orang ini. Tidak. Dia mengasihi. Dia menghargai. Saudara-saudara, kalau anak yang kau kasih, kamu kasih satu iPad kepada dia. Dan anak itu tahu apa itu iPad. Dia bukan sembarang pakai. Dia menggali kemungkinan potensi di dalam iPad itu. Sampai dia boleh mempergunakan dari Google, dari Facebook, daripada itu Wikipedia. Dari semua yang mungkin dia peroleh. Dia menikmati sepenuhnya. Saudara-saudara, Allah Bapa memberikan apa kepada Allah anak? Jawab, Allah Bapa memberikan orang Kristen kepada Allah anak. Lalu orang Kristen menjadi mainan Allah anak? Bukan. Orang Kristen menjadi tempat di mana Allah anak memberikan hidup yang kekal kepada mereka. God give us to Christ. And Christ give up the eternal to us. And we belong to Christ because of eternal love and redemption. And we because of redemption, we belong to God in eternity. Saudara-saudara, ini semua satu kaitan yang luar biasa. Kalimat-kalimat ini tidak mungkin keluar dari mulut Musa. Tidak tahu. Sokrates tidak mengalami. Tidak ada pendiri agama bisa mengarahkan kalimat seperti ini.
As if you have given man the power to control everything you created on sky, on earth, and beneath the earth, on all the waters. Engkau telah memberikan hak kepada manusia menguasai yang di angkasa, yang di bumi, dan yang di dalam seluruh laut di dalam air. Demikian juga engkau sudah memberikan kepada anakmu ini, orang-orang yang kau berikan. Tuhan memberikan kepada Adam hak menguasai burung-burung, binatang melata, dan semua ikan. Tapi Tuhan memberikan hak kepada Yesus Kristus untuk memiliki orang Kristen yang boleh mengatasi segala sesuatu. Jadi hak daripada manusia yang kehilangan di dalam Adam sudah menjadi hak yang diperboleh jauh lebih tinggi di dalam Kristus. Dan itu adalah hak yang Yesus terima lebih daripada yang diterima oleh Adam. Tuhan menyerahkan segala binatang untuk dikuasai Adam. Dan Tuhan menyerahkan orang Kristen untuk dimiliki oleh Yesus Kristus. You give them to me, I give eternal life to them. Engkau mengkaruniakan anakmu, orang-orangmu kepada saya, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ini ayat kedua. As if you have already given them to me, but for me, I will give eternal life to them. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Lalu apa hidup yang kekal? Jawabannya ada di dalam ayat ketiga. Ini cuma satu kali di dunia. What is the meaning of eternal life? Pertama, to know you, the one only true God, and to know Jesus Christ you have sent on to this earth. To know you and to know Christ, this is eternal life. Saudara-saudara, mengenal Allah Bapa, ini objek iman. Mengenal Yesus Kristus, ini konten iman. Dengar baik-baik. To know our object of faith is the only true God. And the content to believe in God is because His Son Jesus Christ sent by Him to us. To know God and to know Christ sent by Him. This is eternal life. For God so loved the world that He have given His only begotten Son. For those who believe in Him shall not perish, but they will have the eternal life. Eternal life is not concerning belief in God only. Eternal life including to believe His Son and the salvation in Jesus Christ. Saudara-saudara, mengenal engkau Allah satu-satunya yang sejati. Dan mengenal Yesus Kristus yang kau kirim menjadi juru selamat. Inilah hidup kekal. Oh, ayat-ayat ini begitu indah. Kait-mengkait begitu organis. Begitu sempurna. Begitu hidup. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya sekarang akan mengakhiri khotbah ini. Ini 3 ayat yang kita bisa bacakan pada hari ini. Dan akan dijelaskan ayat ketiga meliputi sesuatu kelebihan daripada semua agama. Something surpassing all religion hidden in verse number 3 in 17th chapter. Mari kita membaca bersama-sama ayat pertama sampai ayat ketiga Yohanes 17, 1, 2, 3. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengaga ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Semua. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus.